Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ngumpul di Pri Umum, informasi awal tentang Project Metaverse. Ini adalah sebuah informasi yang mana informasi ini untuk penciptaan peluang baru di Indonesia. Teman-teman, Project Metaverse terus bertumbuh dan berkembang pesat di ratusan negara. Indonesia harus terlibat di dalam peluang ini. Kami selalu mengkampanyekan bisnis ini untuk manfaat pastinya, dan harapannya apa yang kami sampaikan malam ini dapat dipahami, dapat diterima, dan diambil manfaatnya. Ini adalah sebuah pengembangan DeFi project berskala besar yang akan mengembangkan banyak elemen. Proyek ini dari benua Eropa, ya, dari Rusia, dan berkembang pesat di banyak negara, di Asia, Eropa, bahkan di beberapa negara Afrika, dan artinya standar kita di bisnis ini adalah internasional. Jadi kita bukan orang sembarangan dalam hal memilih proyek, kita benar-benar memilih proyek yang kapasitasnya lebih besar daripada kapasitas proyek pada umumnya. Ini akan menarik karena ini akan menjadi sejarah, akan menjadi sebuah penciptaan masa depan untuk banyak orang karena akan banyak sekali aset digital yang akan dikembangkan di bisnis ini. Teman-teman, untuk yang baru bergabung khususnya, salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Kami terhubung dengan global internasional untuk informasi, untuk strategi dan standar pengembangan pastinya. Kami akan selalu menyampaikan apa yang kami temui, apa yang kami pahami untuk manfaat semuanya, agar semua orang yang nantinya bergabung di proyek ini bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan mempercepat impiannya masing-masing dalam hal untuk perubahan finansial. Bisnis ini cukup terbukti bisa menghasilkan, terbukti bisa bermanfaat ketika teman-teman bisa menerima informasi malam ini. Oke. Nah, di sini saya akan share materi, tapi nanti teman-teman bisa bertanya di sesi tanya jawab, bisa raise hand, tulis di kolom chat, maka kita akan respon, kita akan jawab, diskusikan pertanyaan tersebut. Oke, di sini saya akan masuk ke sesi materi dan saya akan share slide-nya dan saya setting. Oke, di sini kita masuk. Oke, teman-teman, kita akan menyampaikan sebuah informasi awal tentang proyek ini. Oke, selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Teman-teman, di slide pertama ini adalah kalimat yang perlu kami sampaikan bahwa ini pertama di dunia. Oke, ketika kata kuncinya pertama di dunia, artinya saya menyadari, ya, kita di dalam pertemuan ini banyak background-nya adalah pembisnis. Tapi ini benar-benar baru. Konsep ini benar-benar baru. Artinya apa yang kita pahami di proyek sebelumnya tidak ada kesamaan dengan bisnis yang sedang kita kembangkan. Metaverse adalah konsep pertama di dunia dengan sistem baru, yaitu matrix system. Artinya bukan binari, trinari, matahari system. Bukan juga investasi, BO, ataupun penjualan robot trading, money game, ya MLM, bukan. Nah, ini adalah perbedaan yang signifikan antara apa yang masa lalu kita temukan dengan sekarang bisnis metaverse yang kita temukan. Oke. Nah, jadi harapannya bisa dipahami, artinya ketika ini pertama di dunia tidak ada kesamaan baik dari sisi resikonya ataupun dari sisi potensi keuntungannya. Ini akan sangat menarik karena teman-teman akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang fresh, pra-market, dan artinya ini potensial. Oke. Kemudian ini sekali untuk selamanya. Kelemahan kita di dalam bisnis selama ini itu adalah faktor kendali dari sistem itu sendiri, kendali dari dana itu sendiri. Maka Metaverse tidak memungkinkan untuk berhenti. Ya, teman-teman bisa membangun bisnis ini selamanya. Kalau dulu teman-teman membangun bisnis 6 bulan, 8 bulan, harusnya kita menghasilkan uang banyak karena kita telah membangun roadshow sana sini, tabel talk sana sini, mengembangkan secara maksimal, tapi sistemnya yang berhenti. Tidak bisa diakses, tidak ada pembayaran. Maka Metaverse menawarkan sebuah solusi untuk teman-teman yang ingin berbisnis secara terus-menerus, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Bangun Metaverse hari ini, kembangkan Metaverse saat ini, pelajari sistemnya, teknologinya, maka sebenarnya kita membangun bisnis untuk selamanya. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk perusahaan orang lain, bukan juga untuk owner tertentu. Ini akan menarik karena kita mendapatkan sebuah solusi
bisnis yang berteknologi, yang menjamin itu semua untuk jangka panjang. Oke. Nah, di sini kita masuk dalam pemahaman metaverse. Metaverse dirangkum di dalam sebuah pemahaman, ya. Jadi metaverse ini adalah sebuah platform DeFi yang menargetkan DeFi nomor 1 di dunia. Ya, metaverse adalah DeFi project berlapis dalam satu ekosistem metaverse. Pengembangannya banyak sekali, ada banyak elemen produk blockchain, ya, program aset smart contract, matrix system, dan digital asset. Program matrix sistemnya atau program asetnya ada banyak yang akan dikembangkan, yang sudah diluncurkan ada Tekstil dan Universe. Aset digital yang akan dikembangkan ada banyak juga, NFT, kemudian cryptocurrency Porcoin, kemudian token-token yang energi seperti itu juga dikembangkan di proyek ini. Banyak sekali peluang uangnya di proyek ini. Metaverse menganut sistem terdesentralisasi, tidak ada unsur sentral sedikit pun. Pengembangnya atau idenya atau penemunya adalah Lado Oktanikov, aslinya Rusia tapi tinggal di Georgia. Oke, roadmap-nya cukup panjang, teman-teman. Bisa perhatikan bahwa Metaverse mengembangkan banyak elemen dari ekosistem blockchain. Tekstil Matrix adalah program aset yang sudah diluncurkan 1 tahun lalu. Sampai saat ini itu menghasilkan uang. Royalty NFT sudah didistribusikan. Dalam bulan ini, itu sudah mulai melakukan distribusi bonus pasif income setiap bulan. Ya, mulai bulan ini. Artinya sudah ada perkembangan dalam 1 tahun ini. Kemudian sudah diluncurkan juga program inti smart kontraknya, kemudian Universe, dengan multi-mining distribusi Porcoin-nya, kita berada di fase ini. Kedepannya ada marketplace, swap, metaverse, kemudian develop wallet, baru listing Porcoin, dan banyak lagi. Jadi teman-teman, bisnis ini terus bertumbuh. Oke. Nah, di dalam kekuatan bisnis ini, penerapan ada 5 pilar yang membuat. Pertama, blockchain, ya. Kemudian smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, aset digital, dan penghubung dari semuanya adalah desentralisasi application. Oke, saya tidak mendetailkan ini karena pada dasarnya ini banyak diakses, bisa diakses di banyak platform untuk memahami poin ini. Untuk memahami poin ini, teman-teman bisa mengakses di YouTube channel, Google, Wikipedia. Jadi artinya selama ini kita ketinggalan dalam hal mempelajari ini. Tapi saatnya sekarang ini kita mempunyai alasan yang kuat untuk memahami 5 pilar ini karena kita sedang mengembangkan bisnis blockchain teknologi yang berhubungan dengan kekuatan ini. Oke, saya tidak mendetailkan, teman-teman bisa mengakses langsung, belajar sendiri karena nanti panjang Zoom-nya. Jadi harapannya teman-teman bisa mandiri untuk mendapatkan pemahaman dari 5 pilar kekuatan metaverse ini. Oke. Nah, di sini saya akan mendetailkan beberapa poin yang perlu dipahami dan ini adalah salah satu kelebihan, ya, beberapa kelebihan yang ada di metaverse. Kita rangkum ada 6 poin di sini. Metaverse menggunakan teknologi yang sempurna, pemasaran program aset terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract blockchain yang revolusioner. Kode smart contract metaverse ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, metaverse itu otonom. Maksudnya metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Oke. Kenapa faktor manusia tidak disertakan di sini? Karena penyebab bisnis bermasalah selama ini karena masih ada manusia yang mengendalikan sistemnya, dananya. Maka di metaverse tidak ada pola seperti itu, ya. Jadi sistemnya sudah menggunakan teknologi blockchain yang otonom, dihilangkan faktor masalahnya. Oke. Kemudian yang kedua, kondisinya tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritmanya, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan Lado Oktanikov sendiri, ya, selaku pembuat ide ini, tidak dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi beserta program yang ada. Oke, teman-teman bisa melihat fenomena di dalam bisnis network pada umumnya, kita mengembangkan, tahu-tahu plan-nya berubah.
Kita mengembangkan tahu-tahu tidak bisa diakses, ya, tidak bisa tidak bisa dilakukan kebebasan di dalam sistem tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya sistemnya masih dikendalikan adminnya, ownernya, IT-nya, karena sifat sentral itulah yang membuat suatu sistem itu sering terjadi masalah. Oke, 3 bulan berjalan, sistemnya berubah. Yang tadi dibayar menggunakan cryptocurrency asli dibayar dengan cryptocurrency token yang nggak ada harganya. Polanya akan seperti itu. Selalu seperti itu. Oke, Metaverse konsepnya sangat berbeda. Dia permanen, sistemnya selamanya seperti itu. Sistem yang sudah ada tinggal dilakukan pengembangan berikutnya, ditambahkan, dilengkapi. Maka akan banyak elemen di dalam sistem Metaverse ini. Kemudian transparan. Oke. Nah, jadi transparan ini, Metaverse ini menggunakan kode smart contract yang sifatnya terverifikasi, terbuka. Dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi secara keseluruhan, bahkan melihat skrip coding programnya dari smart contract-nya. Ya, ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Di dalam sejarah pengembangan bisnis network, ya, transparansi ini penting dan sulit diimplementasikan di bisnis pada umumnya. Berkat blockchain teknologi, transparansi memungkinkan di Metaverse. Kalau bisnisnya transparan, nipunya di mana? Oke, clear ya. Artinya transparansi di Metaverse ini adalah salah satu kelebihan yang luar biasa dalam implementasi bisnis jaringan. Kemudian sepenuhnya otomatis. Semua transaksi antar anggota komunitas itu dilakukan langsung dari dompet pribadi ke dompet lain, atau istilahnya peer-to-peer. Tidak ada proses-proses withdraw. Kalau dulu kita dapat bonus, kita klik dulu withdraw, baru bonusnya masuk. Kalau di-approve, baru bonusnya masuk. Seperti itu. Enggak. Metaverse, detik ini dapat bonus, matriks sistem menghasilkan, detik itu juga dikirim ke wallet handphone masing-masing. Polanya seperti itu. Jadi tidak ada dana itu di pihak ketiga. Dia akan terjadi langsung antar anggota. Jadi tidak ada payout yang tertunda. Resiko terjadi karena ada dana di pihak ketiga atau payout yang tertunda atau pembayaran yang tertunda. Di Metaverse tidak seperti itu polanya karena peer-to-peer, langsung. Kemudian terdesentralisasi. Metaverse bukanlah sebuah perusahaan. Dalam konsep ini tidak ada pihak ketiga, tidak ada manajer, tidak ada admin atau kepala seperti bisnis pada umumnya. Ya, yang ada adalah pencipta, ya, penemu dari sistem ini, dan hebatnya statusnya itu adil, sama seperti kita, sama seperti orang lain. Matriknya sama, sistemnya sama, harganya sama. Jadi ini salah satu konsep yang sifat terdesentralisasi, yang mana desentralisasi ini adalah bisa memungkinkan untuk penerapan. Kemudian 100% ada di dalam jaringan. Maksudnya tidak ada biaya-biaya aneh-aneh, biaya-biaya tersembunyi, selisih, ya, atau biaya layanan, nggak ada. Ya, di sini konsepnya sangat adil, artinya tidak ada istilahnya harga stokis, tidak ada harga ponder, tidak ada spesial-spesial seperti itu. Konsepnya benar-benar adil. Jadi di dalam hal pembelian program itu sendiri harganya semuanya sama. Entah Lado yang membeli sama harganya, sistemnya sama. Jadi tidak ada dalam hal keadilan, ketidakadilan di dalam sistem ini. Semuanya berlaku adil. Kehebatannya di situ, di dalam sisi harga dari program ini atau nilai dalam hal bergabung di proyek ini. Oke. Nah, di dalam bisnis apapun kita menyadari, ya, sehebat apapun ceritanya, sebagus apapun sistemnya, tanpa pembuktian, itu adalah omong kosong. Metaverse terbukti menghasilkan percepatan pendapatan hanya dalam waktu 1 bulan. Data ini kita ambil setelah mereka bergabung, 1 bulan berikutnya kita lihat penghasilannya. Dan banyak, cuman ini nggak muat, jadi kami tampilkan beberapa orang aja. Ada yang bisa menghasilkan 200, 400, 140 juta, ibu rumah tangga yang nggak ngerti kripto, yang nggak ngerti network, bisa menghasilkan sebanyak ini. Ada yang 45, 47, ini baru power team.
belum tim yang lain, belum dari negara lain. Artinya jelas pendapatan ini di atas rata-rata pendapatan umum. Percepatannya ada. Ini adalah beberapa pembuktian. Dengan pembuktian ini saya rasa ini udah cukup bahwa ini ada uangnya. Ini layak diperjuangkan. Dan mereka masih ada sampai saat ini komit konsisten mengembangkan bisnis Metaverse karena mereka tahu masa depan di proyek ini. Untuk alat transaksi sendiri, teman-teman harus menyadari Metaverse adalah bisnis lintas benua, berskala global, internasional. Jadi sangat tidak memungkinkan menggunakan uang rupiah untuk alat transaksinya. Teman-teman juga harus menyadari Metaverse produknya bukan produk sabun, bukan produk yang sifatnya fisik. Produknya Metaverse adalah aset, baik program ataupun aset digital. Sehingga sangat tidak memungkinkan menggunakan IDR atau uang rupiah. Jadi ada dua alasan itu kenapa Metaverse menggunakan alat transaksi DAI Stablecoin. Apa itu DAI? DAI adalah cryptocurrency token yang stabil. 1 DAI sama dengan $1. Oke, kursnya berapa? Kursnya tergantung kondisi market pada saat itu. Jadi 1 DAI sama dengan $1. Inilah alat transaksi untuk aktivitas pembelian aset digital dan program aset yang ada di Metaverse. Teknologi yang digunakan adalah teknologi Polygon, blockchain. Blockchain adalah umum, teknologinya ada banyak. TRC20, Tron, BIP20, Binance, IRC20, ya. IRC20 juga itu adalah bagian dari teknologi blockchain, tapi kita menggunakan Polygon. Oke. Nah, Polygon ini sendiri pastinya membutuhkan atau teknologi blockchain ini membutuhkan yang namanya bahan bakar. Bahan bakar yang kita butuhkan di sini atau gas pi yang kita butuhkan di sini Matic. Ya, jadi Matic itu kita butuhkan untuk menjalankan smart kontraknya atau programnya ini bisa berjalan seperti itu. Menariknya ke depannya kita juga ada alat transaksi sendiri, cryptocurrency sendiri yang akan dikembangkan di project Metaverse ini namanya Metaverse Coin. Saat ini pasti distribusi dan ke depannya ini sebagai alat transaksi di Metaverse ekosistem dan Metaverse-nya. Oke. Kemudian Metaverse adalah bisnis pemasaran program aset matrix system. Oke. Ini adalah produk utamanya yang ada di Metaverse. Jadi kita di sini memasarkan program aset. Program aset yang di sini untuk apa? Ya, untuk sistem bisnis bisa dipasarkan kembali dan menghasilkan aset-aset digital. Oke, ada dua jenis yang sudah diluncurkan, tekstil dan universe. Kedepannya ada bus matrik dan overall. Oke, baru dua. Produk utamanya ada dua jenis. Nah, untuk tekstil matrik, ya program aset tekstil matrik ada 12 level disiapkan. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan 12 level, 1 level, 2 level itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Pada dasarnya setiap level itu harganya berbeda. Di dalam 12 level ini ada dua jenis sistem matrik, ada S6 dan S3. Untuk S3-nya ada di kelipatan 3, level 3, level 6, level 9, dan level 12. Yang lainnya S6 matrik. Nah, setiap teman-teman membeli program ini, mengaktifkan program ini akan mendapatkan cashback berupa token. Ya, IR token, token energi, dan juga memungkinkan mendapatkan aset digital NFT. Jadi program ini bukan hanya sistem bisnis permanen, tapi sistem distribusi aset juga, program distribusi aset juga. Oke, ini adalah tekstil matrik. Inilah yang kita pasarkan. Harganya untuk level 1, 5 DAI Stablecoin, level 2, 10 DAI Stablecoin, level 3, 20 DAI Stablecoin, dan seterusnya berlaku 2 kali dari harga level sebelumnya. Oke. Kursnya 1 DAI sama dengan $1. Setiap level itu teman-teman harus menyiapkan 1 Matic. Jadi kalau membeli sampai level 4 artinya 4 Matic disiapkan untuk bahan bakar jaringannya. Oke. Ini adalah harganya.
Kemudian bagaimana cara kerja tekstil matrik? Itu cukup membeli program atau mengaktifkan program matrik ya yang sudah tersedia 12 level dan bisa juga memulai membeli level 1 dengan modal 100.000. Jadi bisnis ini memungkinkan untuk dikembangkan, dijalankan oleh siapapun ya dari kelas atas sampai kelas bawah karena untuk memulainya murah sekali. 100.000 kita sudah bisa ikut terlibat di dalam sebuah bisnis yang luar biasa, ya bisnis anti scam, bisnis selamanya, potensinya setiap pendapatan 100% dan terus menerus. Jadi dengan modal 100.000 kita sudah mendapatkan kapasitas bisnis yang di atas rata-rata. Semakin besar level yang diaktifkan, semakin besar juga percepatan dalam hal pendapatan. Oke. Nah, ini ada 12 level, teman-teman bisa mengaktifkan sampai level 6. Setiap pembelian level lebih tinggi harus memulai dari level 1. Polanya seperti itu. Oke. Kemudian cara kerjanya, teman-teman ketika mengaktifkan program, untuk S6-nya teman-teman akan mendapatkan 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali atau terisi. Jadi di orbit pertama ada 2 program, ketika terisi, artinya teman-teman akan mendapatkan mitra. Kemudian di sisi lain ketika sudah terisi di orbit keduanya, maka teman-teman ada 3 program ini akan mendapatkan pendapatan 100%. Satu siklusnya kita dapat 300%. Kalau ini terisi penuh, berhasil dipasarkan, maka kita akan secara otomatis ya hasil dari pemasaran yang terakhir ini akan membeli atau mengaktifkan kembali 6 matrik kosong. Oke, polanya seperti itu. Nah, kemudian untuk S3-nya kita membeli program, kemudian kita mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Pada saat kita memasarkan, kita mendapatkan bonus 100%. Kalau yang kita pasarkan adalah S3, level 3, harganya kan 20 DAI. Artinya kita jual, kita pasarkan, orang bergabung dan mengisi di titik matrik orbit pertama ini kita dapat 100%. Di sini juga dapat 100%. Kemudian ini juga 100%, tapi 100%-nya nanti secara otomatis itu akan membeli 3 matrik kosong berikutnya. Dan itu terus-menerus seperti itu. Jadi ini adalah pemasaran langsung. Dalam hal ini bukan seperti kita memasarkan produk A, misalnya kayak dulu, berhasil kita pasarkan kita dapat 10%. Tidak seperti itu. Ini 100%. Nah, ini artinya salah satu kelebihan juga ketika teman-teman mengembangkan bisnis ini tidak ada pembagian hasil dari kerja kita. Kita mengembangkan bisnis ini, memasarkan program ini, tidak ada diberikan kelado selaku orang yang membuat atau mendevelop sistem ini. 100% untuk kita. Ya. Oke. Kemudian di sini juga ada namanya program aset Universe Matrix. Disiapkan sebanyak 9 level. Teman-teman bisa membeli berapa level pun. Setiap pembelian program ini teman-teman akan mendapatkan cashback token energi, kemudian Force Queen, kemudian juga NFT. Nah, dalam hal matrik ini, universe ini berbeda dengan tekstil. Ya, untuk universe itu ada 5 orbit yang terdiri dari titik-titik program kosong yang nilainya 15%, sebanyak 62 titik. Kalau semuanya terisi penuh, itu kita dapat 930% dari modal yang kita keluarkan. Polanya seperti itu. Oke. Kemudian cara kerjanya simpel aja. Teman-teman membeli program Universe. Setelah membeli program tersebut, kemudian teman-teman bisa pasif dan aktif dalam hal pendapatan dari matrik. Pasifnya, teman-teman beli, kemudian teman-teman berpotensi mendapatkan bonus limpahan hasil dari pemasaran orang lain. Ketika titik-titik matrik ini terisi, nilainya 15% dari harga level tersebut. Oke. Ketika teman-teman aktif, teman-teman memasarkan dan mengisi titik-titik matrik ini juga nilainya 15% dari modal pembelian level tersebut.
Selain dari itu juga kalau aktif itu ada bonus unlimited, ya namanya bonus referral. Kita akan mendapatkan sampai kedalaman 4. Ya, pemasaran langsung kepada mitra langsung itu nilai yang kita dapatkan 10%. Kemudian di kedalaman kedua, ketika orang yang tadi membeli program ke kita, kemudian dia memasarkan lagi, kita dapat 7%. Yang ketiganya dapat 4%, yang keempatnya dapat 4% lagi. Jadi ini unlimited kalau aktif. Kalau untuk potensi limpahan itu ada 4 jenis, mitra pribadi, struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah. Jadi ada banyak peluang pendapatan di Universe Matrix dari sisi matriknya. Untuk harganya pastinya lebih mahal karena sistemnya ini lebih maksimal dalam hal distribusi aset karena dia akan mendistribusikan token energi dan force queen. Harganya level 1 itu 100 DAI stabil queen. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah tier matrix universe dan koin atau force queen. Untuk level 2, 200 DAI stabil queen, harga level yang tertingginya itu 25.600 DAI stabil queen. Kalau kita beli semuanya, ini harganya sekitar 800 juta. Tapi teman-teman bisa memulai atau memiliki level 1, bisa. Oke. Setiap level teman-teman juga harus menyiapkan gas P atau bahan bakarnya berupa Matic 1 setiap level. Nah, kemudian selain dari program aset, Metaverse juga ada aset digital lain, ya. Aset digital lain ini itu berupa NFT. NFT ini kita dapatkan dari mana? Dari program tadi. Ketika teman-teman membeli program tekstil 5 level dan 3 level universe, maka teman-teman mendapatkan Just NFT namanya. Just NFT ini adalah aset digital yang bisa teman-teman isi energi sehingga dia menjadikan sesuatu yang berfungsi, yaitu menjadi NFT level 1 atau aktivator untuk mendapatkan atau syarat mendapatkan dividen bonus passive income bulanan. Berapa energi yang dibutuhkan? 3.500. Dari mana dapat energi ini, token energi ini? Dari pembelian program Universe. Oke, ketika energi diisi, kita dapat NFT level 1. Ini adalah aset. Aset ini bisa dijual dan bisa dipegang dan mendapatkan keuntungan. Kita koleksi sebanyak mungkin aktivator, kemudian udah ada 3, kita gabungkan, bisa juga kita tingkatkan menjadi NFT yang fungsionalnya lebih baik. NFT level 2 supervisor. Oke. Nah, di sini dia NFT yang disediakan dalam hal distribusi bonus atau fungsionalnya. Jadi ada 7 jenis. Pendapatannya ketika teman-teman memegang salah satu NFT ini atau memegang beberapa NFT ini, teman-teman akan mendapatkan persentase bonus dari keuntungan Metaverse Ecosystem. 30%-nya akan didistribusikan melalui format ini bagi teman-teman memegangnya atau menyimpannya. Untuk aktivator itu 10% dari 30%, supervisor itu 11%, kemudian manager 12%, kemudian untuk pro manager 13%, presenter 14%, ambassador 15%, Milliarder Club member 25% dari 30%. Nah, dari mana mendapatkan ini? Pastinya dari program tadi. Teman-teman akan mendapatkan aset ini melalui proses matrik, ya. Jadi artinya teman-teman harus memiliki matrik untuk mendapatkan aset ini. Nah, selain dari itu juga aset lain yang dikembangkan yang sudah didistribusikan ada cryptocurrency, sejenis cryptocurrency namanya Force Queen. Fase saat ini di fase distribusi. Ada 2 cara untuk mendapatkan Force Queen ini di fase distribusi saat ini. Pertama, itu membeli microblok yaitu tier level, ya, atau matrik ini tadi. Setiap matrik tadi, setiap titik kita mendapatkan keuntungan 15%. Dari 15% setiap titik itu sebenarnya bisa kita setting. Mau dapat DAI stabil queen semua atau 100% Metaverse queen semua atau 50-50.
Jadi dari network itu kita bisa mendapatkan distribusi Portsquin. Kemudian cara berikutnya di fase distribusi ini membeli coin set atau paket lengkap. Sehingga teman-teman akan mendapatkan Portsquin. Distribusi ini menggunakan sistem smart contract namanya microblok. Ya. Pada saat pertama kali didistribusikan harganya 0,25 DAI. Itu open block pertama. Kemudian blok kedua terbuka harganya naik menjadi 0,26 DAI stabil coin. Dan saat ini itu harganya sudah 0,37 DAI stabil coin. Artinya udah ada kenaikan. Dan distribusi saat ini dari total supply yang didistribusikan dari Universe itu 33% sudah didistribusikan. Total orang yang holder atau orang yang membeli 76.388 address wallet. Yang sudah didistribusikan ada 158 juta lebih, ya, dari 468 juta. Oke, teman-teman manfaatkan ini. Kenapa? Karena Portsquin ini adalah aset potensial. Udah jelas karakternya, fundamentalnya, kegunaannya. Portsquin itu akan digunakan sebagai alat transaksi di platform Metaverse yang akan dikembangkan di dalam Metaverse ekosistem. Dan juga ke depannya Portsquin ini akan digunakan sebagai alat transaksi keseluruhan di Metaverse ekosistem. Jadi jelas Portsquin ini sudah mempunyai karakter seperti itu. Oke, kemudian nah di sini teman-teman di dalam bisnis apapun yang perlu kita perhatikan adalah kenyamanan. Apa aja keutamaan dalam hal kenyamanan di Metaverse? Pertama, Metaverse ini tidak ada beban sistem. Tidak ada resiko gagal bayar. Tidak ada istilah bubble. Ya, tidak ada payout tertunda. Jadi tidak ditemukan beban sistem dan tidak bisa di-sniper. Oke, aman sekali sistemnya. Kemudian tidak ada beban moral di Metaverse. Jadi kita di Metaverse ini memberikan informasi untuk penciptaan peluang baru. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah informasi, orang tertarik dan ingin berbisnis, malah ini akan menumbuhkan manfaat. Ini berbeda kasus kalau dulu kita merekrut, memasarkan produk investasi kepada teman sekolah, tetangga, suatu saat dia rugi, kita yang merasa bersalah. Ini berbeda. Ini tidak ada beban moral seperti itu ketika teman-teman benar cara menjalankannya. Oke. Kemudian di sini juga anti scam. Wajar karena memang tidak ditemukan penyebab scam pada umumnya. Oke. Kemudian transparan 100%. Jadi di sini bisnisnya sangat jujur, bisa dicek, dilacak, semuanya bisa dilihat, bahkan kita bisa login ke ID siapapun. Ketika bisnisnya transparansi penuh seperti ini, penipuannya di mana? Karena ketidaktransparansi adalah elemen yang paling sering menyebabkan yang namanya penipuan di dalam bisnis jaringan. Yang menariknya, ini independent business owner. Kita benar-benar mendapatkan sistem ini dengan kebebasan penuh. Tidak ada sistem itu dikontrol, dikendalikan. Jadi, pada dasarnya Lado itu membuat sistem bisnis berupa matriks sistem, ditanamkan di dalam jaringan Polygon dan siapapun bebas memiliki sistem tersebut untuk dijadikan bisnis. Polanya seperti itu. Jadi kita benar-benar memiliki bisnis yang mandiri, bisnis untuk kita sendiri. Kita bangun Metaverse ya untuk diri kita, bukan membangun perusahaan orang lain atau membangun bisnis owner. Karena pada dasarnya aliran bonus yang kita dapatkan 100%. Bukan pemasaran yang sifatnya bonus 10%, sisanya dikirim ke perusahaan atau owner. Ya, benar-benar ini adalah bisnis untuk masing-masing orang. Oke, sistemnya sudah ada, aset-asetnya sudah ada, ya silakan dikembangkan. Kemudian teman-teman, kalau Metaverse anti-scam, artinya kita harus paham apa penyebab scam selama ini. Dalam perjalanan bisnis, banyak orang pasti mengalami yang namanya kerugian di dalam bisnis. Ya,
Banyak sekali kita ditipu, banyak sekali kita gagal karena sistemnya berhenti. Apa penyebabnya? Pertama, server data dan sistem terpusat. Kalau datanya terpusat, servernya terpusat, potensial untuk dihack, potensial untuk diambil alih sama kekuasaan dan dimatikan. Bahkan terkadang yang punya proyek yang mematikan sehingga kita, pelaku bisnisnya, kehilangan akses. Itu resikonya. Itulah kenapa di saat kita asik-asiknya, semangatnya menjalankan bisnis, tahu-tahu tidak bisa diakses. Login nggak bisa misalnya. Tahu-tahu ternyata sistemnya diambil alih atau dimatikan. Sistem terpusat. Harusnya kita mendapatkan bonus, kita menghasilkan tapi tidak dibayarkan. Ada suatu sisi terkadang itu sistemnya berubah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sistemnya dikendalikan. Masih bisa disetting oleh adminnya, IT-nya. Nah, di Metaverse itu tidak seperti itu. Sekali sistem itu ditanamkan, dipinalkan di dalam smart contract, selamanya dia akan seperti itu. Permanen, tidak bisa dihack, tidak bisa dimatikan oleh kekuasaan tertentu, bahkan Lado sendiri tidak bisa menghentikan program itu. Oke, jadi kita bebas dari risiko yang namanya server data dan sistem terpusat, karena Metaverse sistemnya adalah desentral dan tidak ada unsur sentralnya. Kemudian dana terpusat. Dana terpusat artinya ada pengumpulan dana ke perusahaan atau ke owner tertentu. Metaverse tidak seperti itu. Metaverse tidak ada pengumpulan dananya. Setiap teman-teman memasarkan program, DAI yang masuk di detik itu juga langsung didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan matrik. Jadi benar-benar menarik, ya. Jadi jangankan sekelas bisnis jaringan atau bisnis network, jika ada unsur dana terpusat, perusahaan besar, perbankan, asuransi sekalipun masih ada resikonya, masih ada yang namanya penipuannya. Kita bisa melihat beberapa berita, ya, kita sering mendengar tentang kasus-kasus penipuan. Karena apa? Karena dananya di pihak ketiga. Ada risiko kalau di pihak ketiga. Metaverse tidak ada unsur pengumpulan dana dalam hal hasil dari pemasaran yang kita lakukan. Oke, ini menarik dan itulah kenapa, ya, ciri-ciri di atas itu tidak ditemukan di Metaverse, dan itulah kenapa banyak negara melihat Metaverse ini memang anti scam, ya. Tapi teman-teman harus paham juga scam itu apa. Scam itu kan bahasa Inggris, kita terjemahkan artinya penipuan. Kalau kita gagal di dalam suatu bisnis disebabkan oleh scam, artinya sistemnya yang kita ikutin itu menipu. Ini berbeda kasus ketika teman-teman gagal di dalam suatu usaha atau suatu bisnis yang sah. Itu bukan scam, artinya dari individunya yang gagal. Nah, jadi ada perbedaan antara scam dan gagal. Kalau teman-teman melihat orang banyak sukses jual bakso, kemudian teman-teman juga ikut jual bakso, kemudian gagal, itu bukan scam. Tapi dari kita sendiri yang tidak mampu untuk menciptakan keberhasilan di dalam apa yang kita percayai. Metaverse itu adalah sistem yang tidak memungkinkan, ya, dalam hal kegagalan yang disebabkan oleh penipuan. Oke. Nah, di dalam pendaftaran harapannya teman-teman sudah menerima informasi secara garis besarnya, dan teman-teman masuk dalam Zoom ini pasti ada yang mengundang. Jadi nanti setelah ini teman-teman bisa menghubungi pengundangnya untuk melakukan pendaftaran dan pembelian programnya. Di sini saya jelaskan sedikit secara ringkas. Metaverse adalah Web3, jadi tidak ada input data internal seperti nama, KTP, dan macam-macam. Jadi kita hanya menghubungkan beberapa aplikasi terdesentralisasi. Yang dibutuhkan adalah Android, ya, handphone Android dan internet. Setelah itu teman-teman tinggal install dompet digital. Terserah dompet apa aja, token pocket, trust wallet, ya kan? Nah, jadi di sini misalnya trust wallet, kita buatlah walletnya, simpan prepaid key-nya, sudah ada walletnya, tinggal diisi saldonya. Cara ngisi saldonya bagaimana? Karena di sini dibutuhkan DAI sebagai alat transaksinya,
teman-teman belikan dulu DAI di toko kripto. Ya, sudah dibeli, kirim ke dompet masing-masing atau minta bantuan upline-nya untuk melakukan pembelian DAI stablecoin dan sedikit matic. Kalau sudah ada saldo di dompet ini, teman-teman tinggal minta link referralnya dan lakukan proses pendaftaran atau menghubungkan wallet ini dengan programnya Metaforce. Sudah mendaftar, teman-teman tinggal mengaktifkan berapa program yang dibutuhkan. Setelah programnya aktif, programnya menghasilkan. Ketika menghasilkan di detik ini, detik itu juga akan masuk ke dalam handphone wallet masing-masing. Kalau udah masuk, artinya sah punya kita. Bisa kita jual jadi rupiah. Atau kita swap ke aset lain, misalnya seperti itu. Jadi sesimpel itu. Nah, di sini saya menyimpulkan dari beberapa penjelasan panjang tadi, sebenarnya Metaverse cukup simpel dipahami. Metaverse ini adalah sebuah DeFi project, bisnis pemasaran program aset matrix system, yang ada di jaringan Polygon, sistemnya terdesentralisasi, ada 12 level tekstil dan 9 level universe. Teman-teman bisa memiliki beberapa level program ini, tergantung dari kemampuan masing-masing. Setiap melakukan pembelian program ini artinya teman-teman mendapatkan sistem bisnis dan sistem distribusi aset digital. Dan menariknya, program yang teman-teman aktifkan bisa dipasarkan kembali dan menghasilkan bonus berupa DAI stablecoin. Dan teman-teman juga akan mendapatkan token-token energi seperti TR token juga, kemudian energi token juga, dan juga teman-teman akan mendapatkan distribusi Forcecoin dan NFT. Metaverse ini pada saat ini adalah startup di awal pengembangan untuk menuju Metaverse ekosistem. Kalau sudah jadi Metaverse ekosistem, sudah terhubung semua, ada Metaverse-nya, ada project NFT platformnya, zona game-nya, staking program, dan banyak lagi, maka Metaverse ekosistem sesungguhnya itu adalah sebuah DeFi project nomor 1. Karena di dalam satu ekosistem mengembangkan banyak elemen blockchain teknologi. Seperti itu pemahamannya. Oke.